Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Trutunila, NIM 283. Saya dari 6 BGSDA 2, mata kuliah penelitian tindakan kelas. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel penelitian tindakan kelas dengan judul meningkatkan kualitas pembelajaran agama pada materi iman kepada kitab-kitab Allah dengan metode pembelajaran Jigsaw kelas 5 SD Negeri 3 Bungu. Pendahuluan. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan serta yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, pendidikan memiliki peranan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk kemajuan masa depan masyarakat, bangsa, negara, bahkan umat manusia di dunia. Tugas guru sebagai potensi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih pembelajaran adalah suatu perubahan perilaku yang relatif tetap dan merupakan hasil. Selanjutnya yaitu kegiatan proses pembelajaran yang monoton seringkali membuat peserta didik menjadi jenuh dan tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Banyak kasus yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran yang dilakukan guru dan dampak yang diperoleh akibat kualitas pembelajaran yang rendah adalah hasil belajar yang kurang memuaskan. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, di antaranya dengan menggunakan model pembelajaran yang variatif. Model pembelajaran Jigsaw adalah salah satu metode di mana peserta didik ditempatkan di dalam tim belajar heterogen beranggotakan 5-6 orang. Berbagai materi akademis disajikan kepada peserta didik dalam bentuk teks, dan setiap peserta didik bertanggung jawab untuk mempelajari satu porsi materi. Dalam model pembelajaran Jigsaw, peserta didik tidak hanya dituntut untuk memahami materi, namun mereka juga harus siap mengajarkan materi tersebut kepada anggota kelompoknya. Kelompok asal yaitu kelompok induk, peserta didik yang beranggotakan peserta didik dengan kemampuan. Peserta didik yang terdiri dari kelompok asal yang berbeda ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya, kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini yang pertama yaitu metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Yang kedua yaitu metode penelitian yaitu penelitian tindakan kelas. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan tes hasil belajar. Yang kelima yaitu tempat penelitian yaitu ada di rumah peneliti di Desa Bungu. Yang keenam atau yang terakhir yaitu sasaran penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 sekolah dasar. Hasil dan pembahasan. Laporan siklus 1 berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa peserta didik saat pembelajaran masih belum bisa mengkonsentrasi dan bahkan sering membuat kesibukan sendiri, seperti berbicara dengan temannya atau mengantuk, cenderung mengabaikan guru. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas pembelajaran di SD Negeri 3 Bungu belum maksimal. Untuk itu, peneliti melakukan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran aktif sehingga dapat menarik perhatian dan semangat siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan kegiatan pembelajaran yang aktif yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw, maka dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pelaksanaan tindakan pada siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 10-12 dengan jumlah siswa sebanyak 6 orang
4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus 1 dengan 5 anak kelas 5 di SD Negeri Bungu, materi iman kepada kitab Allah menggunakan metode pembelajaran jigsaw. Laporan siklus 2. Berdasarkan hasil siklus 1 yang telah dilakukan peneliti dengan bekerja sama, siswa SD Negeri 3 Bungu dengan jumlah siswa sebanyak 5 orang, 4 orang perempuan dan 1 laki-laki. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam siklus kedua, ini kegiatan peserta didik diamati dan diobservasi oleh guru dengan tujuan melihat apakah masih ada peserta didik yang tidak memperhatikan saat jam pelajaran atau sudah bisa kondusif seperti yang diinginkan. Dalam siklus ini juga dilakukan pengisian angket yang diisi oleh peserta didik. Dari hasil yang dilakukan pada siklus 2, ini ketika proses pembelajaran berlangsung, dianalisis mulai dari perencanaan sampai akhir dari proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Pembelajaran dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Penggunaan model jigsaw dalam pembelajaran siswa mampu menuntaskan hasil belajar mereka dengan hasil baik. Hasil belajar yang telah dilakukan dengan 5 anak kelas 5 SD Negeri 3 Bungu. Pembelajaran siklus kedua ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan proses pembelajaran dari siklus pada pembelajaran sebelumnya. Jika pada siklus 1 masih ada peserta didik yang mendapatkan nilai yang belum mencapai target yang ditentukan, maka pada siklus kedua ini peserta didik atau siswa sudah mengalami peningkatan dalam hasil belajar yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan menyenangkan, karena nilai yang diperoleh peserta didik juga menyenangkan dan memuaskan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menggunakan metode pembelajaran jigsaw pada kelas 5 SD Negeri 3 Bungu menunjukkan bahwa selama kegiatan penelitian mulai dari siklus pertama sampai siklus kedua, pembelajaran berjalan dengan baik dan aktif. Dalam siklus pertama, pembelajaran sudah terlihat aktif dan peserta didik terlihat senang saat proses pembelajaran berlangsung. Namun, dalam siklus pertama, penerapan model jigsaw belum bisa maksimal karena masih ada peserta didik yang tidak memperhatikan atau berbicara dengan temannya sendiri. Hal tersebut berdampak pada hasil belajar peserta didik menjadi kurang maksimal. Dalam siklus pertama, masih ada peserta didik yang belum bisa mencapai nilai KKM. Namun, dalam siklus kedua, pembelajaran sudah sangat terlihat aktif dan menyenangkan. Peserta didik sangat mendalami perannya dan permainan kelompok ahli dan kelompok asal yang diterapkan dalam model pembelajaran jigsaw pada materi iman kepada kitab-kitab Allah. Ada hasil peningkatan pada siklus kedua.